Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Setiawan, apa kabar? Alhamdulillah sehat, Pak. Gimana selama pandemi ini? Apa keluhannya? Ceritakan saja. Ya, keluhannya selama pandemi ini pendapatan sangat susah lah, artinya dibandingkan sebelum itu. Jadi kalau untuk makan minum sehari-hari sih alhamdulillah masih, cuman karena kita terbeban dengan kreditan, terbeban dengan urusan-urusan lain, itu yang Cicilan apa tanah ya? iya, itu yang susah untuk kami. Oh gitu. Nyicil tanah berapa sebulannya? 1 juta sebulan. 1 juta sebulan ya. Subhanallah. Mayoritas semua kami ini susah untuk ngatasin itu sekarang. Mijit paling seminggu dapat 2 kali orderan ya. Ya, kadang-kadang Kadang-kadang sekali gitu ya. Subhanallah. Mungkin masa pandemi orang jadi takut pijit mungkin ya. itu. Kemudian, sekarang di sebelah sini Pak Rudi. Assalamualaikum Pak Rudi. Waalaikumsalam. Gimana kendalanya kalau Pak Rudi, versi Pak Rudi? Ya itu Pak. Kalau dagang kerupuk, saya kan dagang kerupuk, jadi ya Ya, lakunya kurang, kita paling bawa 30 kan cuma laku 7, jadi nggak memenuhi target lah ya. Karena target yang harus dikeluarkan tuh per bulannya itu gede. oh gitu ya. Cicilan tanah itu. Udah gosong kadang ya. Jelas Iya. kalau gosongnya jelas ya. Udah Panas-panasan. panasan ya. Belum tentu habis ya. Ya. Betul. Kalau bisa separuh aja udah alhamdulillah, kadang cuma Oh 7, gitu. 8. Yang penting istiqomah selalu ya. Iya. Nah, sekarang ke bosnya dulu nih, Pak Tarmono. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kalau gambaran dari Pak Tarmono apa kondisi begini buat teman-teman yang bergabung di tunanetra berdaya? Ya kalau kondisi sekarang ini memang kita ya mau nggak mau harus dijalani dulu Pak Ustadz. Jalani artinya memang kondisinya seperti ini ya kita harus. Yang penting kita hanya modalnya yakin Pak Ustadz. Yakin dengan usaha yang kita jalani, rezeki insya Allah ada dari manapun. Gitu. Dari mana aja jalannya pasti insya Allah ada gitu. Artinya kita nggak menyerah dengan kondisi seperti ini, walaupun dagang sangat jauh dari kita biasa bawa 50 bungkus itu laku bisa habis, bahkan mungkin bisa paling 10, ya sekarang bawa 30 sisanya 20 gitu. Nah kalau dipikir untuk sehari-harinya mungkin dari perbungkusnya kan dapat 1.000 perak, ini yang para dagang yang ngambil dagangan ini kayak ini ya, mungkin ya ada lebih dari orang yang mungkin beli itu ngasih lebih, itu aja untuk makan sehari-harinya alhamdulillah masih Begitu. cukup. Tapi ada aja yang ngasih lebih ya. Gitu. Kalau Ya, beli itu. kendalanya cuman kalau untuk ada biaya yang memang per bulan kita harus atasi, kesulitannya di situ aja Pak Ustadz. Oh gitu ya. Tapi pemilik tanah Kaplingan enggak ini ya, enggak maksa gitu. Ya maksa sih enggak ya, cuman kita nggak enak karena kita kan janji. Oh iya juga ya. Pak Tarmono ini jenis tunanetra apa Pak? Kalau saya total, walaupun Total. kelihatannya kayak orang melek, tapi total. Oh. Kalau passion juga bukan, karena memang lihat jari sendiri pun udah nggak kelihatan. Oh gitu. Jadi kornea matanya, bola matanya masih utuh ya, masih bagus ya. Tapi apa buta saraf namanya nih ya? Ya. Apa sih, ada istilahnya nggak? Apa ya istilahnya ya? Karena orang lihat selintas kan kayak nggak tunanetra kan? Iya sepintas ya. Subhanallah. Kalau Pak Setiawan kan memang bola matanya tuh habis kan. Iya. Mbak Kamel. Nah, sekarang ke yang cantik dulu nih, Mbak Kamel. Apa kendalanya dagangnya? Dagang keripiknya. Ya sama kayak teman-teman Pak, kadang apa sih kadang susah lakunya gitu Pak. Oh gitu ya. Tapi ya tekunin aja, kalau kita selalu bersyukur ya pasti ada aja rezekinya gitu Pak. Iya. Mbak Kamel tinggal di mana sekarang? Dekat sini juga ya? Iya, tinggal dekat sini juga Pak. Oh iya. Terus ngamen masih ngamen? Enggak Pak, saya nggak pernah ngamen lagi. Oh, nggak pernah Karena ngamen. bagi saya kalau kita sudah ini tekunin aja sama satu hal gitu Pak. Betul. Kalau Ya. kita sudah tekun dengan satu usaha, pasti kita akan sukses suatu saat nanti. Amin ya rabbal alamin. Jadi apa namanya, kendalanya masih seputar itu ya, ada Iya. dampak pandemi.
Jadi buat segenap donatur gerakan sedekah 1000 sehari, bahwasanya para tunanetra masih mengalami kendala agak sedikit prinsipil sebetulnya, kendala yang cukup mendasar, yakni di masa pandemi COVID-19 ini, para tunanetra binaan kita, baik yang berprofesi sebagai ahli pijit shiatsu tunanetra maupun profesi yang lainnya masih mengalami kendala. Buat yang mijit-mijit, kendalanya orderan yang kurang, seminggu paling sekali atau 2 kali. Ya kalau sedang dikasih lebih ya mereka bersyukur, setidaknya buat beli beras bisa tetap kebeli. Kemudian yang jelas ini sebagian besar tunanetra berdaya berjualan keripik, kerupuk dan cemilan yang juga dengan resiko tinggi karena berjalan menyusuri jalan raya, banyak kendaraan, sudah anginan, panas terik matahari. Kalau berjalan di tengah terik matahari, cemilannya cepat rusak, cepat pelempem, maka milih sore, kadang sampai malam belum juga pulang. Dan terkadang ketika ada dermawan yang menyempatkan waktu untuk mampir dan berbelanja, keberuntungan datang. Tapi ada kalanya juga orang tidak sempat untuk mampir berbelanja, maka kadang-kadang separuh pun tidak habis. Sedangkan untuk satu bungkus itu harga 5.000, mereka berjualan hanya dapat untungnya Rp1.000. Jadi untung yang tidak seberapa sebetulnya. Jadi kendala. Jadi semua terdampak masa pandemi ini. Jadi ada 46 keluarga tunanetra dalam binaan gerakan sedekah 1000 sehari. Yang kita juga memberi bantuannya tidak bisa ke satu-satu orang saja, mesti dibagi secara merata. Nah, saya kasih gambaran sedikit tentang program kita ini kepada segenap kaum muslimin semuanya. Saya bacakan tentang program tunanetra berdaya binaan gerakan sedekah 1000 sehari. Definisi program adalah program tunanetra berdaya adalah program kerja gerakan serbu sedekah 1000 sehari dalam bentuk pendampingan terhadap keluarga-keluarga tunanetra yang menjadi binaan gerakan serbu agar mampu mandiri dan berdaya upaya. Hanya saja ini terbatas juga karena keterbatasan fisik mereka, keterbatasan penglihatan juga. Target binaan yang dibina adalah para keluarga tunanetra yang berjumlah 46 keluarga. Jumlah ini dapat saja bertambah sesuai dengan perkembangan program ini. Pembinaan ini meliputi kepala keluarga, istri dan anak-anak dengan jumlah total keluarga mencapai 100 orang lebih. Tujuan program ini bertujuan memberi pendampingan agar para tunanetra mampu bekerja, memiliki pekerjaan, dan mampu berdaya upaya menafkahi keluarga. Program kerjanya: 1. Melakukan pembinaan rutin setiap 2 kali dalam 1 bulan. Tapi sayangnya di masa pandemi pengajian tunanetra Abdullah bin Umi Maktum sedang off ya, karena ada himbauan untuk physical distancing, jaga jarak fisik dan lain sebagainya. Kemudian program utama memberikan bantuan produktif berupa modal usaha yang sudah jalan baru sebatas jualan kerupuk ini dengan agennya Pak Tarmono, sesuai dengan jenis usaha dan pekerjaan yang mampu bagi para tunanetra. Kemudian yang berikutnya, program tunanetra berdaya ini akan dikembangkan sesuai dengan 4 program gerakan serbu. Yang pertama, bantuan konsumtif. Nah, bantuan konsumtif ini sudah pernah kita realisasikan berkali-kali. Baik sebelumnya yang 1 tunanetra 1 keluarga dapat 500.000, atau bantuan COVID sebelumnya pernah dilakukan. Dan kemarin baru direalisasikan bantuan sekedarnya sembako dari gerakan sedekah 1000 sehari. Tetapi melihat tantangan ke depannya, memang kita butuh saving dana lebih di kas gerakan serbu untuk membagi rata tunanetra yang memang terdampak masa pandemi COVID-19 ini. Dampak ini terus berlangsung sebetulnya. Kemudian yang berikutnya, bantuan produktif modal usaha. Ada beberapa kemarin buat agen-agen usaha, walaupun ini juga belum maksimal ya. Kemudian yang berikutnya, bantuan kualitatif, pendampingan biaya pendidikan buat anak-anak tunanetra. Kemarin sudah ada beberapa anak-anak keluarga tunanetra, sekitar 5-6 orang yang dibiayai kuliahnya masuk perguruan tinggi. Termasuk anaknya Pak Kennedy, anaknya Pak Daman ya. Anaknya Pak Daman, kemudian anaknya Pak Jumadi ya. Dan diantaranya sudah ada yang berhasil mendapatkan beasiswa bidik misi.
Dan ini tentunya biayanya sangat besar sekali. Makanya terhambat kemarin program konsumtif untuk tunanetra terhambat dikarenakan fokus kepada biaya pendidikan. Kemudian kuantitatif di sini adalah bedah rumah. Ini Pak Setiawan sudah mendapatkan program kuantitatif bedah rumah. Kemudian Pak Tarmono mendapatkan kuantitatif, belum semuanya, nyicil utang rumah beliau. Kemudian yang lainnya juga ada beberapa target binaan serbu di tunanetra berdaya yang sudah masuk waiting list untuk dibedah rumahnya. Tinggal nunggu kas pendanaannya saja. Kemudian yang berikutnya penyediaan listrik. Pak Rudi, Pak Tarmono, kemudian Pak siapa namanya yang di Tanjung Senang itu? Pak Juli ya. Pak M Juli itu mendapatkan donasi berupa pemasangan listrik dari Gerakan Sedekah 1000 Sehari. Termasuk Pak Setiawan juga ya. Jadi sudah 4 keluarga yang mendapatkan pemasangan listrik sedekah dari Gerakan Sedekah 1000 Sehari. Termasuk sumur juga yang ada di bawah, sumur yang diperuntukkan untuk berapa rumah? Airnya 6 rumah. Untuk 6 rumah di komplek tunanetra Gang Pancoran. Jadi memang ini program yang sangat mulia dan pahalanya Allah lipat gandakan. Wa wahidatun bitis'imi'ah. Satu sedekah kita akan Allah lipat gandakan menjadi 900 kali lipat. Jadi bukan lagi 700 kali lipat. Dilipat gandakan sampai 900 kali lipat. Wahya 'alal a'ma wal mubtala. Ini adalah sedekah untuk orang buta, tunanetra, wal mubtala, dan untuk orang yang sakit. Dan perlu kami kabarkan juga, dari 46 keluarga tunanetra ini ada yang mengalami sakit tambahan. Seperti Pak Mursid mengalami stroke. Jadi sudah berak kencing di celana. Ada lagi Pak Tukimin ya Pak? Sugimin ya? Pak Sugimin sudah mengalami gangguan pendengaran. Jadi sudah matanya tunanetra, mengalami gangguan pendengaran. Nggak tahu ada infeksi di telinganya. Juga mengalami turun beru. Yang ini memerlukan tindakan medis dan biaya yang cukup besar. Pak Sugimin ini akan segera kita kunjungi untuk meringankan beban beliau. Baik, sekali lagi kami mohon dukungannya kepada segenap kaum muslimin, para dermawan yang punya kelonggaran rezeki. Mari kita bersama-sama untuk mengumpulkan dana demi pemberdayaan tunanetra yang tergabung bersama tunanetra berdaya Gerakan Serbu. Kedatipun lebih daripada itu masih banyak tunanetra yang lain atau penyandang disabilitas yang lain yang belum tertangani oleh kita. Dan ini perlu kepedulian kita semua. Tanpa adanya kepedulian, tanpa adanya kebersamaan, kita tidak akan bisa menolong mereka. Karena jumlah mereka tidak sedikit. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Saling tolong menolonglah dalam perbuatan bajik dan takwa. Sungguh berbahagia kita para tunanetra ini walaupun dengan berbagai macam kekurangan, mereka bisa nyicil kaplingan tanah, mereka tetap berusaha, tapi yang namanya manusia kan ada lelahnya, ada capeknya, ada keterbatasannya. Makanya ketika kita berusaha untuk peduli kepada mereka, maka mudah-mudahan lelah mereka akan diubah menjadi kegembiraan. Baik, demikian kunjungan kita pada kesempatan kali ini di Komplek Tunanetra Gang Pancoran, Jalan Pancasila Sakti, Kelurahan Semberjo, Kemiling, Bandar Lampung. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.